Komisi 1, komisi ini ngurusin pertahanan, luar negeri, serta komunikasi dan informatika. Mitra kerjanya ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Sandi dan Siber Negara, Badan Keamanan Laut, serta Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Jadi, kalau ada isu tentang diplomasi Indonesia, pengadaan alutsista, sampai kebijakan internet, biasanya lewat Komisi 1 ini. Bisa dibilang, komisi ini yang handle urusan hubungan keluar negeri sekaligus keamanan dalam negeri. Komisi 2, bidangnya pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria. Mitra kerjanya yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Ombudsman Republik Indonesia. Jadi hal-hal kayak pemilu, data kependudukan, atau konflik tanah bisa masuk ke Komisi 2 ini. Komisi ini sering jadi sorotan menjelang pemilu, karena ngurus langsung ke penyelenggara pemilu kayak KPU dan Bawaslu. Komisi 3, ini salah satu komisi yang paling sering muncul di berita. Penegakan hukum. Mitra kerjanya ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, isu-isu hukum besar, kasus korupsi. Bahkan, revisi undang-undang biasanya dibahas di sini. Nggak heran, Komisi 3 sering disebut sebagai komisi panas karena kerjanya bersinggungan dengan penegak hukum. Komisi 4, urusannya pertanian, kehutanan, dan kelautan. Mitra kerjanya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Urusan Logistik. Jadi urusan petani, kebijakan beras, sampai nasib nelayan masuk ke Komisi 4 ini kalau ada isu soal harga pangan naik atau impor beras. Biasanya juga dibahas di sini. Komisi 5, geser ke Komisi 5. Fokusnya bidang infrastruktur, transportasi dan perhubungan, meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan. Mitra kerjanya ada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, proyek-proyek besar kayak jalan tol, pembangunan bandara, kereta cepat, sampai sistem transportasi publik sering dibahas di Komisi 5 ini. Selain itu, urusan mitigasi bencana lewat BMKG atau Basarnas juga jadi bagian kerja mereka. Komisi 6, ngurusin sektor perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN. Mitra kerja Komisi 6 yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan antara Kementerian Koperasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kalau ada gonjang-ganjing soal kinerja BUMN, biasanya muncul dari rapat Komisi 6 ini. Komisi 7, kalau tadi soal BUMN, Komisi 7 fokus ke perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi. Mitra kerjanya yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, serta Perum Lembaga Kantor Berita Nasional. Antara fokusnya nge-push UMKM naik kelas. Isu yang sering muncul, bagaimana bikin UMKM dan pariwisata lokal bisa bersaing sama produk luar negeri. Dari kopi lokal sampai festival budaya, semua bisa dibahas di Komisi 7 ini. Komisi 8, bidangnya agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mitra kerja komisi ini ada Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, serta Badan Pengelola Keuangan Haji. Kayak isu bansos menjelang pemilu, banyak yang curiga bantuan sosial sering dipakai buat kepentingan politik. Nah, komisi ini yang harusnya mengawasi ini. Komisi 9, ngurusin bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Mitra kerjanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Gizi Nasional,
BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Isu-isu mengenai kebijakan kesehatan kayak BPJS, sama isu PHK massal yang bikin banyak buruh protes, itu semua larinya ke Komisi 9 ini. Komisi 10, fokusnya pendidikan, olahraga, sains dan teknologi. Mitra kerjanya Kementerian Pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi sains dan teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Pusat Statistik. Kontroversi kurikulum merdeka yang bikin guru dan siswa bingung. Atau batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, itu juga jadi perhatian Komisi 10 ini. Komisi 11, ngurusin keuangan, pembangunan nasional, moneter, jasa keuangan. Mitra kerjanya meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta semua jenis bank yang berada di naungan badan usaha milik negara. Sorotan terbesar biasanya utang negara. Setiap kali ada berita utang Indonesia tembus ribuan triliun, Komisi 9 yang paling sibuk jelasin kenapa bisa begitu. Komisi 12, ngurusin energi dan sumber daya alam, lingkungan serta investasi. Bareng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dewan Energi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta Badan Informasi Geospasial. Isu yang sering panas, naiknya harga BBM, transisi energi ke listrik, dan kontroversi hilirisasi nikel. Jadi kalau ada demo harga bensin, biasanya Komisi 12 ikut disorot. Komisi 13. Komisi terakhir ini ngurusin reformasi regulasi dan hak asasi manusia. Mitra kerjanya ada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta Kantor Staf Presiden. Contoh isu, RUU Perampasan Aset Hasil Korupsi yang lagi banyak dibahas, atau isu izin tambang untuk ormas yang dikaitkan dengan HAM. Semua ini bisa nyambung ke Komisi 13 ini. Nah, itu tadi semua 13 komisi DPR RI masa keanggotaan 2024 sampai 2029. Intinya, tiap komisi punya fokus kerja dan mitra lembaga resmi. Jadi, kalau lo dengar berita tentang Komisi 3 atau Komisi 9, sekarang lo udah paham siapa mereka dan ngurusin apa? Pertanyaannya, menurut lo, komisi mana yang paling panas sekarang? Tulis di kolom komentar.